Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Balki Zulijayati dengan NPM Malkir 100, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Teori Administrasi Negara kelas I. Dalam pemaparan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait analisis penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance dan juga implementasi program Kader Surabaya Hebat dalam paradigma New Public Governance, serta alasan mengapa paradigma New Public Governance menjadi pendekatan yang lebih relevan dalam tata kelola publik saat ini. Semoga pemaparan ini dapat mencerminkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjawab pada soal yang pertama mengenai analisis penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance. Jika kita melihat penanganan COVID-19 di Indonesia, pendekatan yang digunakan tidak bisa dijelaskan hanya dengan birokrasi klasik atau New Public Management. Dalam krisis kompleks seperti pandemi COVID-19, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena karakter masalahnya itu bersifat multidimensional, yaitu lintas sektor dan dinamis. Networking governance atau collaborative governance menjelaskan pola tata kelola yang melibatkan banyak aktor dan saling menghubungkan yang menimbulkan ketergantungan antar elemen publik dan non-publik untuk menyelesaikan masalah bersama. Intervensi yang efektif bukan hanya tindakan dari pemerintah pusat, tetapi juga koordinasi dengan lembaga non-negara, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan aktor internasional. Pendekatan ini tuh diperlukan karena pandemi COVID-19 bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya secara simultan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang mengendalikan semua proses, tetapi berfungsi sebagai orkestrator atau koordinasi jaringan. Karena COVID-19 itu merupakan big problem, yaitu masalah yang bersifat lintas sektor, penuh ketidakpastian, dan tampaknya tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan politik. Karena itu, responnya menuntut kolaborasi antar sektor dan berbagai level pemerintahan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia melibatkan berbagai aktor berikut, yaitu yang pertama itu pemerintah pusat, terutama Presiden, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Satgas COVID-19. Peran mereka adalah menetapkan kebijakan makro seperti PPKM, alokasi anggaran, kesehatan, kebijakan vaksinasi, serta standar protokol kesehatan. Yang kedua yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah contohnya dengan provinsi, kabupaten, dan kota. Mereka berperan menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam konteks lokal. Ya, misalnya penentuan level PPKM, pengelolaan rumah sakit daerah, dan kebijakan sosial seperti bantuan langsung kepada masyarakat terdampak. Yang ketiga yaitu institusi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, dan organisasi profesi kesehatan. Mereka adalah sektor teknis yang menjalankan layanan kesehatan, tracking, testing, dan treatment. Tanpa mereka, kebijakan hanya berhenti di atas kertas saja. Yang keempat yaitu pastinya juga kita harus melibatkan masyarakat sipil dan komunitas lokal, termasuk relawan, tokoh agama, RT atau RW, dan organisasi sosial. Peran mereka sangat penting dalam mengedukasi, mendistribusi bantuan, dan juga membangun kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Yang kelima yaitu sektor swasta dan teknologi yang berkontribusi melalui CSR, penyediaan alat kesehatan, dukungan logistik, serta pengembangan aplikasi seperti Peduli Lindungi.
Yang keenam yaitu aktor internasional seperti WHO dan kerjasama multilateral vaksin. Indonesia tidak bisa lepas dari jejaring global dalam pengadaan vaksin dan standar kesehatan. Namun dalam penerapan networking governance ini tentunya tidak mungkin tanpa hambatan. Dalam networking governance, hambatan yang sering muncul antara lain yaitu hambatan pertama adalah koordinasi antar aktor yang belum optimal. Misalnya terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kepentingan politik dan kapasitas daerah sering memicu kebijakan yang tidak sinkron. Hambatan yang kedua adalah masalah komunikasi publik dan misinformasi. Banyak masyarakat yang tidak percaya pada COVID-19 atau vaksin karena hoax, yang menunjukkan lemahnya kontrol dalam jejaring informasi. Hambatan yang ketiga adalah kesenjangan sumber daya, baik di SDM kesehatan maupun fasilitas kesehatan antar wilayah pasti menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antar daerah. Hambatan keempat adalah ketergantungan antar aktor. Misalnya ketergantungan pada vaksin impor yang menunjukkan bahwa jejaring ini bersifat asimetris. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pada soal nomor 2 yang membahas mengenai program Kader Surabaya Hebat dengan paradigma New Public Governance serta hambatan apa saja sih yang muncul dalam penerapan program Kader tersebut. Program Kader Surabaya Hebat atau KSH yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Surabaya merupakan bentuk implementasi konkret NPG dalam penanganan isu stunting dan kesehatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa Surabaya melibatkan masyarakat luas dari tingkat kelurahan, RT atau RW, hingga berbagai pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, LSM, dan warga sendiri. Secara teoritik, New Public Governance memandang negara sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling bergantung, dan fokus utamanya itu bukan efisiensi seperti NPM, tetapi kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan penciptaan nilai publik atau public value. New Public Governance ini menekankan satu yaitu kolaborasi antar aktor, yang berarti bukan dominasi birokrasi pemerintahan saja. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis jaringan dan nilai bersama, serta kepemimpinan bersama atau shared leadership yang adaptif. Dalam NPG, warga tidak lagi dianggap sebagai penerima layanan, tetapi sebagai co-producer kebijakan. Implementasi NPG dalam Kader Surabaya Hebat, program KSH mencerminkan program KSH ini mencerminkan paradigma NPG dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat yang aktif. Kader berasal dari warga setempat yang memahami konteks sosial dan budaya lingkungannya. Mereka berperan dalam pendataan, edukasi gizi, pemantauan ibu hamil dan balita, serta deteksi dini stunting. Hal ini sesuai dengan prinsip NPG bahwa masyarakat tidak hanya objek tetapi subjek pelaksanaan kebijakan. Yang kedua yaitu kolaborasi lintas sektor. Program ini melibatkan dinas kesehatan, kelurahan puskesmas, perguruan tinggi, dan bahkan sektor swasta. Surabaya juga mengintegrasikan aplikasi seperti Sayang Warga untuk pemantauan kesehatan warga. Pemerintah kota tidak bekerja sendiri tetapi memanfaatkan jejaring antar aktor. Yang ketiga yaitu desentralisasi peran dan tanggung jawab. Kader tidak hanya menjalankan instruksi tetapi juga menjadi penghubung antara warga dan pemerintah, sekaligus
menjadi sumber informasi kebijakan kesehatan. Yang keempat yaitu pemanfaatan data dan teknologi, yang berarti keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Data stunting yang dikumpulkan oleh kader dipakai untuk perencanaan strategi penurunan prevalensi stunting di tingkat RT atau RW hingga kota. Data yang dikumpulkan oleh kader menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Meski demikian, terdapat beberapa hambatan pada program KSH tersebut. Yang pertama yaitu kapabilitas kader yang heterogen, kapasitas kader yang tidak merata, serta latar belakang pendidikan dan kemampuan kader berbeda-beda sehingga kualitas intervensi juga bervariasi. Sehingga pemerintah perlu melakukan pembinaan berkelanjutan, dan juga beban kerja kader yang tinggi dengan insentif yang terbatas itu juga berpotensi menurunkan keberlanjutan program. Yang kedua yaitu koordinasi lintas lembaga yang seringkali masih bersifat sektoral dalam menghadapi daya dukung dan kesesuaian prioritas antar pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu resistensi budaya dan praktik lokal yang masih kurang dalam mendukung perilaku sehat secara konsisten, resistensi sosial dan budaya, terutama dalam mengubah pola asuh dan kebiasaan gizi keluarga. Selanjutnya yaitu pendanaan jangka panjang. Keterlibatan komunitas yang tinggi juga harus dibarengi dengan dukungan sumber daya yang stabil. Namun secara keseluruhan, kader Surabaya Hebat menunjukkan bahwa paradigma New Public Governance lebih adaptif dalam menangani masalah kesehatan masyarakat yang bersifat struktural dan berbasis komunitas. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pada soal yang nomor 3 yang membahas mengapa New Public Governance ini lebih relevan dibanding paradigma lain seperti NPM dan juga birokrasi klasik atau OPA. Menurut saya karena New Public Governance menjadi solusi karena paradigma sebelumnya ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi masalah publik yang kompleks dan saling terkait. Pada paradigma sebelumnya yaitu OPA atau paradigma birokrasi klasik yang bersifat hierarkis dan top down. Model ini itu berfokus pada aturan formal dan kontrol kurang fleksibel dan lambat beradaptasi dalam krisis kompleks dan kurang responsif. Dalam pandemi COVID-19, pendekatan ini bersifat pada pemerintah pusat saja dan terbukti kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Lalu selanjutnya yaitu pada paradigma New Public Management atau NPM yang berfokus pada efisiensi, rasionalisasi hasil, memberi ruang pada market mechanism, namun kurang menekankan hubungan dan NPM ini kurang menekankan hubungan dan jaringan sosial. Dalam konteks pandemi, paradigma NPM ini terlalu fokus pada output, tidak cukup pada keterlibatan masyarakat. Tidak cukup pada keterlibatan masyarakat dan jaringan kolaboratif dalam konteks stunting. Jika menggunakan NPM, pemerintah hanya fokus pada hasil atau output seperti jumlah bantuan gizi atau angka layanan kesehatan. Padahal stunting dipengaruhi oleh budaya, pola asuh, pendidikan, dan lingkungan sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika. NPM ini tidak cocok dalam studi kasus seperti penanganan stunting, program KSH, ataupun penanganan COVID-19 karena dia hanya berfokus pada output atau hasil serta menekankan pada efisiensi. Sedangkan pada New Public Governance NPG
Pada paradigma ini tuh menempatkan kolaborasi, keterlibatan lintas aktor, partisipasi publik, dan penggunaan jaringan sebagai kunci pengelolaan publik. Paradigma ini tuh cocok untuk masalah kompleks seperti pandemi dan isu kesehatan masyarakat jangka panjang, atau dengan contoh stunting yang membutuhkan koordinasi multi aktor dan adaptasi cepat ide atas solusi. Menurut literatur administrasi publik, wicked problem atau masalah sosial yang kompleks dan tidak memiliki solusi tunggal tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Pendekatan jaringan atau network governance dalam NPG menjadi relevan karena yang pertama, masalah publik ini bersifat kompleks dan saling terkait. NPG mengakui bahwa tidak ada satu aktor pun yang memiliki sumber daya, informasi, dan kapasitas untuk menyelesaikan masalah sendiri. Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi atau kolaborasi lintas aktor. Yang kedua yaitu pengetahuan ini tidak hanya dimiliki oleh negara, masyarakat juga memiliki pengetahuan lokal dan sosial yang penting untuk efektivitas kebijakan. Selanjutnya yaitu legitimasi kebijakan meningkat melalui partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan yang melibatkan masyarakat lebih mudah diterima dan dipatuhi. Lalu selanjutnya ada kebijakan yang bersifat adaptif dan berbasis pembelajaran. NPG memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan melalui jejaring. Selanjutnya yaitu contoh empiris. Bisa kita lihat pada COVID-19 di Indonesia. Keterlibatan lintas aktor seperti pemerintah pusat atau daerah, organisasi masyarakat, tenaga medis, media, dan internasional terbukti lebih efektif dalam penyebaran informasi, vaksinasi, dan penanganan pandemi di berbagai daerah dibandingkan dengan model yang bersifat top-down atau yang berfokus pada hasil atau efisiensi. Yang kedua yaitu contohnya dengan program Kader Surabaya Hebat yang menekankan partisipasi kader dan masyarakat. Ini terbukti menurunkan angka stunting dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dibandingkan dengan pendekatan pelayanan kesehatan konvensional yang hanya bersifat klinis. New Public Governance ini menjadi solusi dibandingkan dengan paradigma sebelumnya karena paradigma ini mampu menjawab karakter permasalahan publik yang semakin kompleks dan saling terkait. Masalah publik saat ini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai sektor, aktor, dan kepentingan yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan hierarkis atau mekanisme pasar semata. Paradigma NPG ini juga mengakui bahwa negara memiliki keterbatasan baik dari sisi sumber daya, informasi, maupun kapasitas implementasi. Oleh karena itu, NPG menempatkan jejaring antar aktor yaitu pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas sebagai elemen utama dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Melalui jejaring tersebut, sumber daya dan pengetahuan dapat saling dilengkapi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam paradigma New Public Governance ini berkontribusi pada meningkatnya legitimasi kebijakan. Kebijakan yang disusun dan dijalankan secara partisipatif cenderung lebih diterima oleh publik, sehingga memiliki keberlanjutan yang lebih kuat dalam jangka panjang. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mitra yang turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan kebijakan tersebut.
Pada saat yang sama, New Public Governance tidak mengabaikan aspek efektivitas kebijakan, tetapi justru mengintegrasikan dengan nilai-nilai sosial seperti keadilan, kepercayaan, dan solidaritas. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari capaian angka atau output, tetapi juga dampak sosial dan nilai publik yang dihasilkan. Oleh karena itu, New Public Governance bukan sekedar paradigma baru dalam administrasi publik, melainkan sebuah keniscayaan dalam tata kelola publik yang modern dalam menghadapi tantangan kompleks dan dinamis. Dengan demikian, pemaparan jawaban ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan, saya menyadari bahwa pembahasan ini masih memiliki keterbatasan, namun saya berharap analisis yang disampaikan dapat menunjukkan pemahaman konseptual dan kemampuan saya dalam mengaitkan teori dengan praktik kebijakan publik. Atas perhatian Bapak atau Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.